Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Dan saya mau katakan kepada kita, biarlah kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena semua orang-orang yang pernah diutus tidak berani berkata, akulah jalan, terkecuali Yesus. Karena yang lain semuanya mati. Yesus memang mati, tapi dia bangkit dalam kuasa kebangkitan. Dan itu sebabnya Tuhan menolong kita senantiasa untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Dan di pagi ini saya mau mengatakan kepada kita, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai kami dalam perjalanan hari ini, di pagi ini, dalam kami beraktivitas melaksanakan tugas-tugas kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan firman Allah dalam 1 Tesalonika dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 4, demikian bunyi firman Allah. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan melihara kamu terhadap orang-orang jahat. Dan percayalah dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan padamu, kepadamu kamu lakukan dan kamu akan lakukan. Puji nama Tuhan. Kalau kita membaca pasal ini, maka ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi saya mau katakan kepada kita, temanya menang melawan serangan setan. Ya. Kita tentu tahu bagaimana serangan setan yang sangat mengerikan. Kita tahu bagaimana keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin, tapi mampu dijatuhkan, yaitu Hawa dan Adam dan Hawa di Taman Eden. Taman Eden dibuat menjadi Taman Eden betul, sehingga mereka harus keluar karena keedanannya. Mereka harus diusir dari Taman Eden itu. Dan itu serangan yang pertama. Jadi mau saya katakan kepada kita, satu hal yang harus kita waspadai adalah jangan pernah remehkan kekuatan dan kuasa setan. Jadi jangan pernah remehkan kekuatan dan kuasa setan. Dia punya pengalaman. Dia punya hal yang sangat luar biasa. Pembunuh pertama, kita tahu siapa? Kain membunuh adiknya. Dan berentet terus pemberontakan manusia itu. Karena apa? Setan tidak mau tinggal di neraka sendirian. Dia mau ngajak manusia. Yang dimana bahwa setan tahu bahwa neraka itu tidak disediakan bagi mereka, tapi disediakan untuk mereka, untuk setan itu maksud saya. Dan tetapi mereka tidak ingin sendiri mereka, dia ajak manusia yang mau diajaknya. Jangan mau. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa jadi jangan pernah remehkan setan itu. Saya sudah sering kali katakan ini. Setan mengajar kita melawan Tuhan. Jadi setan itu akan senantiasa mengajak kita melawan Tuhan, melawan orang-orang, melawan siapapun yang dapat kita lawan. Ya, kerjanya melawan itu.
Melawan bukan karena dia bukan karena melakukan kecurangan atau ketidakbenaran, melakukan justru saat mereka melakukan kebenaran, justru mereka lawan, mereka tentang. Dan iblis kita tahu, kalau Anda pernah difitnah, ya, kalau Anda pernah difitnah atau dituduh, Anda tidak lakukan, tapi difitnah, dituduh, itu si iblis itu kerjanya. Didustai, atau Anda berdusta, itu setan juga. Si iblis temannya. Ya. Lalu kemudian si penggoda, dia goda semua, ya, seperti Yesus digoda untuk membuat batu menjadi roti, supaya dia dapat menaklukkan Yesus, membawa kebabungan Allah, suruh jatuhkan. Kalau engkau karena malaikat akan menatang engkau, Yesus nggak lakukan, atau dibawa ke tempat ke tempat yang paling tinggi, dan kalau engkau menunjukkan seluruh kemuliaan dunia ini, kalau engkau sujud kepadaku, aku akan berikan itu semua. Ini lagi dan buku jauh. Setan mengaku-ngaku miliknya. Memang dia berhasil mengkudeta dari kerajaan Adam pertama itu, dan merasa dia sudah memiliki, menguasai dunia ini. Dan memang kata firman Allah, memang dunia ini dikuasai mereka, kan itu. Tapi orang-orang yang percaya kepada Allah tidak akan pernah. Karena apa? Allah memagari mereka, Allah yang menjadi perisai mereka. Yang kedua kata firman Allah, hiduplah dalam doa. Kalau Anda mau menang melawan serangan setan, yang pertama, jangan pernah remehkan kekuatan dan kuasa setan. Yang kedua, hidup dalam doa. Minta kekuatan dan pertolongan, kuasa dari Tuhan, sehingga kita mampu mengalahkan setan itu ketika ada godaan. Godaan itu bukan hanya secara terang-terangan, kuntilanak, setan-setan gondoruo, bukan begitu. Kadang-kala dia datang melalui kesulitan. Udah keluar aja, lakukan jalan pintas, nggak usah berdoa, salahkan Tuhan, ya. Ketika COVID, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang pada akhirnya jatuh. Kenapa? Apakah Tuhan tidak bertanggung jawab? Atau karena mereka kurang menyerahkan diri kepada Tuhan? Dan saya merasakan dampak yang luar biasa dari COVID, masalah COVID itu. Tapi saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Mungkin orang kena COVID, tapi kami bersyukur melewati dengan kekuatan dan kesehatan daripada Allah. Kita masih bisa berolahraga, masih bisa main-main kemana-mana. Tidak sampai tertular. Karena apa? Kita percaya akan pemeliharaan Allah dan perlindungan Allah. Dan tiap hari kita memperkatakan Mazmur 91. Bahwa penjagaan kami berlindung kepada Tuhan. Kan di Alkitab katakan, 1000 boleh di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau, kau akan melihat. Tapi dikatakan supaya engkau menyaksikan orang-orang fasik itu dihantam. Dan sebagai orang percaya, kita tentu memegang kebenaran firman Allah. Dan kita ingin menang terhadap segala kekuatan setan yang datang melalui apapun, melalui kesulitan, melalui bencana, melalui masa-masa yang sulit. Ketika saya keluar baju di badan,
peristiwa 171. Saya hanya keluar baju di badan. Sampai kita nangis, sudah kita pinjam baju orang untuk mengganti baju karena 1 minggu sudah gak ganti. Kita pinjam short, pinjam kaos, lalu kemudian kita jemur itu, diambil orang lagi. Sampai kita nangis itu. Tapi kita bersyukur, karena apa? Bukan kita yang ngambil. Kita yang kehilangan. Apakah kita mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan mereka-mereka yang melakukan kejahatan itu? Tidak. Justru kita doakan supaya mereka insaf, mereka bertobat. Apakah Anda pikir mereka bahagia ketika melakukan? Mungkin pada saat mereka mendapat bahagia, tapi ujungnya penderitaan yang mereka alami. Rasa bersalah, rasa tertuduh, itu sangat membuat mereka tidak nyaman dalam hidup mereka. Bahkan ada orang yang sudah melakukan pembakaran gereja, pada akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak peristiwa yang unik bisa Tuhan pakai sebagai alat untuk mempertemukan mereka dengan Dia. Tapi saya mau katakan juga ada banyak peristiwa-peristiwa yang seharusnya bersama dengan Allah kita bisa menang. Tapi karena kita lebih mengandalkan kekuatan kita, akhirnya kita tergilas. Dan saya mau katakan, jangan lakukan itu. Banyak persoalan, banyak masalah. Kalau bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Walaupun jawaban tidak sesuai dengan apa yang kau kehendaki, tapi selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita. Percaya saja, kau akan menerima segala kebaikan. Itu sebabnya perkatakan firman Allah. Memorize itu firman Allah. Hafalkan itu dan perkatakan dalam hidup. Kalau masalah sedang datang, Allahku akan memberi, my God shall supply, bukan itu. I can do all things through Him who strengthen me. Atau I can do all things through Christ who strengthen me. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena Yesus yang sudah berjanji. Ketika kita kekurangan, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi percaya terus kepada Tuhan. Yang penting kita lakukan sebagaimana Paulus katakan, supaya mereka berdoa kepada Paulus supaya dia terhindar dari hidup di mana di ayat yang kedua, supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang-orang beroleh iman. Oh ya, ada satu lagi, ada dua lagi, itu roh jahat dan roh najis. Ya, itu membuat orang-orang supaya jahat, najis, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Itu perbuatan-perbuatan setan. Dan itu juga setan itu akan, siapapun Anda, mau hamba Tuhan, mau anak Tuhan, mau pelayan Tuhan, mau siapapun Anda, kalau Anda tidak bersiap, Anda tidak bertaut kepada Allah di dalam doa, tidak sungguh-sungguh bertekun dalam doa Anda, makanya firman Allah katakan pray without ceasing, berdoa senantiasa, berdoa tanpa keputusan. Artinya dimanapun kita berada, senantiasa bisa kita berdoa kepada Tuhan. Dan berdoalah senantiasa. Karena apa? Iblis itu senantiasa mau mencari orang-orang yang lalai, yang abai terhadap perintah Tuhan. Sehingga setan itu melulur dia, memakan dia. Itu sebabnya Paulus katakan, sebagai rasul dia berkata, berdoa juga untuk kami. Kita perlu saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya apa?
walaupun kita tidak kenal, seperti kami kalau berdoa pagi, kami tidak kenal itu para pemimpin-pemimpin, kalaupun namanya kami ingat, tetapi kami secara pribadi tidak mengenal, tapi kami tahu, atau rekan-rekan kepelayanan kami tidak kenal, tapi kami tahu, atau rekan-rekan sepelayan kami tidak kenal, tapi kami tahu, atau anak-anak Tuhan kami kenal, kami tidak kenal, tapi tahu, sekedar tahu. Tapi firman Allah sudah katakan mengajar kita untuk mendoakan satu dengan yang lain. Yaitu sesuatu yang sangat luar biasa. Supaya apa? Terlepas dari cengkeraman setan, terlepas dari godaan setan, terlepas dari fitnah-fitnah yang dilakukan oleh setan melalui orang-orang yang dapat dipakainya. Dan itu sebabnya saya katakan berdoa tanpa keputusan. Yang ketiga, hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain, kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita hidup oleh iman kepada Yesus Kristus, saya yakin dan percaya apa yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Iman kita yang mengalahkan dunia. Karena apa? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya, mantap. Jadi kalau Anda mau hidup dalam anugerah Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetaplah tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Dan kalau Anda mau mengalahkan setan itu, tidak ada jalan lain. Kita gandol Yesus selama-lamanya. Kita bergantung sepenuhnya, taat sepenuhnya, mengasihi Tuhan sepenuhnya. Dan kita hidup dalam doa, kita hidup dalam iman. Dan walaupun demikian, jangan pernah meremehkan kekuatan setan. Patahkan segala bentuk strateginya dan hancurkan dalam kuasa nama Yesus Kristus. Itu dianugerahkan kepadamu, dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya, untuk menang atas segala setan, karena setan sudah dikalahkan oleh Yesus 2000 tahun yang lampau. Tuhan Yesus memberkati kita, jadi jangan pernah ragu untuk hidup dalam kemenangan di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami percaya kemenangan selalu ada di pihak kami. Dan bagi mereka yang sakit, aku perintahkan dalam nama Yesus segala sakitnya yang mereka peroleh, yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh oleh kuasa-Mu. Mereka sembuh, dan mereka yang minta doa, Tuhan tolong mereka, dan Kau Allah yang menolong mereka supaya mereka dijawab oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga bagi mereka-mereka yang mengalami masalah dalam hidup mereka, yang juga minta bantuan doa. Kami berdoa kepada mereka supaya Tuhan menolong mereka dalam setiap persoalan-persoalan hidup mereka. Tuhan hadir menolong mereka. Terima kasih buat pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.